Pernah nggak sih kamu buka payung di dalam rumah? Cuma buat iseng atau karena baru aja hujan? Lalu tiba-tiba orang tua atau teman kamu bilang, Jangan. Buka payung di dalam rumah, Pak Mali. Bisa sial nanti. tapi dari mana sih asal kepercayaan ini? Kenapa payung yang terlihat biasa aja bisa dikaitkan dengan nasib buruk? Sekarang, mari kita telusuri. Apakah benar membuka payung di dalam rumah membawa sial? Larangan membuka payung di dalam ruangan bukan cuma ada di Indonesia. Mitos ini juga populer di negara-negara barat sejak abad ke-18. Di Inggris, payung dulunya adalah benda mewah, terbuat dari logam berat dan rangka yang tajam. Membuka payung di dalam ruangan bisa membahayakan orang lain. Jadi muncul kepercayaan, buka payung di dalam rumah sama dengan mengundang nasib buruk. Tapi ada juga kepercayaan yang lebih kuno. Di Mesir kuno, payung atau parasol hanya boleh digunakan oleh bangsawan. Membuka payung di tempat yang tidak terkena sinar matahari dianggap penghinaan terhadap dewa matahari. Dan dari situ lahir anggapan bahwa membuka payung di tempat yang tidak semestinya bisa mengundang kutukan. Di Asia Timur, khususnya Jepang dan Tiongkok, payung juga punya makna spiritual. Mereka dipercaya bisa menangkal roh jahat, tapi juga bisa jadi jalan masuknya kalau digunakan sembarangan. Payung bukan cuma benda fisik. Secara simbolik, payung melindungi kita dari kekuatan luar, hujan, panas, atau sesuatu yang tak terlihat. Dalam Feng Shui, membuka payung di dalam rumah dianggap bisa memecah aliran energi. Qi yang seharusnya mengalir dengan tenang jadi kacau. Beberapa kepercayaan juga menyebut payung sebagai pemisah antara dunia manusia dan roh. Membukanya di dalam rumah bisa membuka celah yang seharusnya tertutup. Jadi, apakah membuka payung bisa mengundang sesuatu, atau itu semua hanya tafsir simbolik? Kalau dilihat secara logika, larangan ini mungkin muncul dari alasan yang sangat praktis. Zaman dulu, rumah-rumah kecil, pencahayaan minim, dan struktur payung yang tajam membuat membuka payung di dalam ruangan jadi berbahaya. Bisa kena mata orang, merusak barang, atau bikin anak-anak takut. Daripada menjelaskan panjang lebar soal bahaya, masyarakat membuat mitos buka payung di dalam rumah sama dengan sial, agar orang jera dan berhati-hati. Dan seperti mitos lain, kepercayaan ini berkembang lewat generasi, diselimuti ketakutan, dibungkus cerita, dan dibumbui pengalaman pribadi. Hasilnya sugesti. Kita jadi takut sendiri, padahal tak ada bukti nyata bahwa nasib buruk benar-benar datang. Jadi, apakah membuka payung di dalam rumah bikin sial? Secara ilmiah tidak. Tapi secara budaya dan psikologis, pengaruhnya nyata. Mitos ini mungkin lahir dari alasan logis dan simbolisme lama. Tapi, ia tetap hidup karena manusia butuh makna, bahkan untuk hal sederhana seperti payung. Dan itulah kekuatan mitos. Ia membentuk cara kita melihat dunia tanpa kita sadari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, di balik setiap mitos selalu ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Kamu percaya atau cuma ikut-ikutan?